Feris jangan lupa di record ya. Oke, sip. Thank you. Nah, perkenalkan saya April dari Sevima. Sevima sendiri itu apa? Mungkin Bapak Ibu di sini ada yang belum kenal. Sevima adalah konsultan IT. Konsultan IT yang berfokus di perguruan tinggi. Apa yang kita bantu adalah kita bantu dalam membantu atau mengelola sistem informasi yang ada di kampus. Gitu ya. Jadi kalau umpamanya ada sekolah yang minta bantuan, Mbak April tolong bantu dong tata kelola sistem kami, mohon maaf. Tapi kalau untuk perguruan tinggi yang ada kesulitan bagaimana menyampaikan informasi ke mahasiswa, bagaimana proses pembelajarannya secara online, bagaimana membantu proses administrasinya perguruan tinggi, itu bisa kita bantu dengan aplikasi yang kami sediakan. Ya, bukan hanya aplikasi tapi juga konsultasi boleh. Bahkan ada yang nanya gimana sih datain feeder, bagaimana sih buat aplikasi yang bisa koneksi dengan feeder, seperti apa? Ya, Sevima siap untuk bantu hal itu. Termasuk kegiatan kita hari ini. Nah, kegiatan kita yang sebelumnya yang terkait dengan operator itu kita pernah mengadakan bukan sering sih, setiap tahun kita adakan semacam workshop di tempat tertentu offline, karena sekarang pandemi akhirnya kita ubah menjadi webinar. Sekarang webinar sebulan sekali selalu ada, tergantung dengan siapa yang kita ini memberikan infonya. Kali ini yang operator 1 bulan kemarin barusan kita mengadakan webinar terkait kupas tuntas strategi 100% eligible di PIN. Kita undang dari LL Dikti 8 Pak Ferry Disamudra dan juga dari jagoannya Bapak Ibu harusnya Pak Ramli, operator dari Universitas Muhammadiyah Mataram, yang menceritakan atau kisi-kisi terkait bagaimana supaya kita bisa 100% eligible di PIN. Nah, kali ini saya sendiri yang jadi narasumbernya, saya sendiri yang ajakin Bapak Ibu diskusi, karena narasumber yang lainnya akan kami siapkan untuk tahun depan kegiatannya. Oke, nah kita bahas tentang bedah fitur PDDikti Feeder 4.0. Apakah Bapak Ibu sudah install 4.0? Kalau belum, silahkan segera instalasi. Kenapa? Karena ketika Bapak Ibu di versi 3.4, walaupun itu belum expired, itu tidak akan bisa melakukan sinkronisasi. Ingat, langsung diinstal ya 4.0-nya. Jangan melakukan uninstall. Karena ketika melakukan uninstall, maka data yang Bapak Ibu inputkan yang kemarin belum sempat disinkronisasi akan hilang. Saya banyak sekali chat yang masuk, banyak laporan yang bilang, oh, data saya hilang. Ketika saya menanyakan apakah Ibu melakukan uninstall aplikasinya yang lama, iya. Nah, kalau uninstall aplikasi yang lama, berarti ada resiko data yang Bapak Ibu sudah inputkan dan belum sinkronisasi itu akan hilang. Tapi misal Bapak Ibu sudah inputkan tapi belum sinkronisasi, segera lakukan install patch 4.0 supaya data yang sudah Bapak Ibu inputkan bisa berubah ke database yang baru dan bisa dikirimkan melalui sinkronisasi. Itu sih ya. Saya coba next dulu. Nah, kalau kita ingat sebelumnya di bulan yang lalu kita adakan webinar PIN untuk Bapak Ibu operator yang kalau nggak salah pesertanya sampai 650 operator membahas tentang PIN. Ramai banget. Dari jam 3 sampai jam 5 itu tetap aktif terus. Salah satu yang dibahas adalah tidak terdata di laman PIN, baik eligible ataupun non-eligible. Nah, di sini saran dari Pak Ramli waktu itu adalah penyebabnya bisa jadi karena SKS di akunnya tidak didatakan, ataupun tanggal masuknya yang aneh. Kemudian AKM-nya yang kurang dari standar PIN. Nah, yang perlu saya garis besarkan di sini adalah tanggal masuk. Di sini Pak Ramli menyampaikan, memberikan saran, bisa nggak di feeder itu dibantu fitur yang untuk operator bisa cek mahasiswa ini tanggal masuknya berapa dan kode namanya berapa. Dan itu secara rekap. Kalau selama ini dilakukan oleh operator kan masuk ke data mahasiswa, masuk ke detailnya, baru dilihat historinya. Kali ini ya saya sampaikan kabar baik dulu ya yang di PDDikti Feeder 4.0. Kabar baiknya untuk membantu Bapak Ibu proses pengecekan data di PIN-nya terkait dengan tanggal masuk tadi, di menu ekspor data mahasiswa di situ sudah kami tambahkan tanggal masuk di dalamnya. Jadi Bapak Ibu yang punya kendala di PIN yaitu
pencatatan di luar periode yang ada kaitannya dengan tanggal masuk itu tadi, sebaiknya waktu Bapak Ibu mau mengajukan ke PIN, sering-seringlah lihat laporan ini. Ekspor data mahasiswa, cek deh tanggal masuknya dibandingkan dengan periode masuknya, apakah dia ada di rentang itu atau tanggalnya sesuai di sana. Kalau tidak sesuai, silakan lakukan perbaikan di history. Itu kabar baik di feed 4.0. Emang yang lainnya kabar buruk? Enggak dong. Oke. Mas Adil atau Mbak Iis kalau mau bertanya boleh langsung ya, karena ini tujuannya kegiatannya Sevima yang rutin yang kita mau berikan ke teman-teman sendiri, tapi sekalian deh di online. Nah, sebelum kita mulai bahas lebih jauh, bacaan wajib Bapak Ibu yang sekarang install PDDikti Feeder 4.0 itu adalah jelas user guide-nya. Kenapa? Karena itu sering ditinggalkan. Padahal di sana itu sangat penting. Ada alur di sana yang harus dibaca dulu. Kemudian buku panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Kenapa? Karena Feeder 4.0 memang ditujukan untuk pendataan Feeder 4.0. Nah, Bapak Ibu nanti kalau mau bertanya silakan raise hand atau di chat ya. Nanti akan saya bantu jawab. Kalau belum bisa bantu jawab, saya tanyakan ke tim. Kemudian buku indikator kinerja utama perguruan tinggi. Loh, kenapa kok harus dibaca ini juga? Ya, karena ada beberapa poin-poin yang sekarang ada di Feeder 4.0 itu yang sebenarnya untuk mendukung proses ini. Indikator kinerja utama perguruan tinggi negeri. Di mana indikatornya itu beberapa poin, aku lupa di poin kedua atau 2 dan 6 itu ambil datanya dari PDD Feeder. Ya, jadi Bapak Ibu yang PTN, sebenarnya sih ini nanti PTS juga akan ikut aturan ini kayaknya ya, tapi sekarang masih PTN, data itu kan diambil dari PDDikti Feeder. Oke, kita lanjut. Nah, ini penjelasan yang agak panjang sebenarnya, yang banyak juga tanya. Alur data kampus Merdeka pada PDDikti Feeder 4.0. Kalau Bapak Ibu buka UG-nya, di sana terlihat proses ini. Kalau kita lihat di sini ada satu aplikasi baru, yaitu aplikasi Kampus Merdeka. Kalau nggak salah URL-nya itu kampusmerdeka.kemdikbud.go.id. Oke. Nah, apa kaitannya dengan feeder? Kita coba simulasikan dulu ya, seperti apa prosesnya Kampus Merdeka itu. Nah, Kampus Merdeka ada 8 kegiatan pembelajaran. Pembelajaran yang pertama itu adalah pelajar. Saya coba bahas ini dulu ya. Kita sambungkan dengan alur yang ada di Kampus Merdeka ini. Nanti dibantu ya kalau ada yang chat disampaikan ke saya. Oke. Ya. Sudah ada yang share nih. Sudah ada, ya udah deh. Boleh dimulai dulu yang resan dulu sebelum kita bahas. Alurnya lumayan besar, tapi boleh di unmute dulu untuk yang resan. Silakan Pak. Biar saya nggak bingung ngomong sendirian. Iya, Oke, terima kasih. Oh, Pak Fajar. Oke lah. Iya Mbak. Maaf ini Mbak, resennya cepat. Sebelum lewat nanti pembahasannya terlalu seru sampai yang pertama disampaikan itu tadi terlewatkan. Kebetulan ini ada saya sementara cross check juga terkait tanggal masuk ya yang tadi dibahas yang kaitannya dengan PIN. Nah, ini kan mungkin dialami oleh semua teman pengguna GoFeeder pada saat ekspor data mahasiswa ke feeder ya, dari GoFeeder ke feedernya, itu biasanya tanggal masuk yang terdatakan itu sesuai dengan tanggal pada saat mahasiswa buat akun. Oke. Ya, jadi kan biasanya kan kita buka pendaftaran itu pada pada saat masih berjalan semester genap untuk periode pendaftaran ganjil. Nah, apakah tidak masalah nanti ke depannya pada saat mengajukan PIN karena tanggal masuknya terbaca di semester genap, sementara periode awal perkuliahannya itu diganjil. Diganjil, oke, benar. Ya. Berarti ini PR untuk teman-teman
Go feeder ya Pak ya. Ya, ini sebenarnya sudah lama saya perhatikan Mbak di ini. Selama ini kalau ini kan saya sudah 2 tahun kedua ini menggunakan PMB online. PMB online-nya GoFeeder. Jadi tahun lalu itu saya rubah manual untuk semua yang sudah di ini karena khawatirnya seperti itu. Nah, apakah untuk ini masih harus saya rubah manual atau ke depan akan diperbaiki? Tidak, nanti yang memperbaiki adalah tim Sevimah. Terima kasih Pak, dan saya pastikan itu juga akan diperbaiki segera masuk ke sprint yang dekat di sini. Ya, terima kasih Pak masukannya. Jadi, Oke, terima kasih. Nah, jadi Bapak Ibu ada yang kita dapat di sana. Tanggal awal masuk itu bukan tanggal pendaftarannya mahasiswa, tapi tanggal dia mulai kuliah. Mungkin Bapak Ibu yang selama ini buat integrasi dengan siakan dengan kampus dengan feeder itu pakainya tanggal masuk adalah tanggal pendaftaran. Sebaiknya segera ubahlah menjadi tanggal masuk awal perkuliahan ya. Terima kasih juga Pak Hajar, kami akan sampaikan ke tim GoFeeder dan itu harus rilis segera. Baik, terima kasih banyak Mbak April, teman-teman di Sevimah. Oke, itu ya poin yang pertama ya bagi Bapak Ibu yang ngerjakan zakat juga ataupun input data ke PDDikti Feeder, tanggal awal masuk ya, bukan tanggal pendaftaran. Oke, ada yang raise hand lagi kah? Saya nggak bisa langsung lihat ini. Lanjut dulu Mbak April. Oke, lanjut dulu. Ini ada pertanyaan dari IG, tapi sebelum saya jawab, sebenarnya saya harus menjelaskan alurnya dulu ya. Ini pertanyaannya coba saya bacakan. Setelah membuat kelas untuk kampus Merdeka di Feeder, apa yang harus dilakukan untuk mendaftarkan mahasiswa? Nah, kenapa ada pertanyaan seperti ini? Itu karena belum paham prosesnya yang ada di PDDikti Feeder 4.0. Saya bantu jawab dulu alurnya deh. Oke, nah kalau kita lihat tadi ada 8 kegiatan pembelajaran yang ada di kampus Merdeka. Salah satunya adalah pertukaran pelajar. Pertukaran pelajar ini melibatkan 2 perguruan tinggi. 1 perguruan tinggi sebagai penyelenggara, 1 sebagai pesertanya. Di mana kalau Bapak Ibu harus sudah membaca buku panduannya ya. Ada proses MOU antara 2 kampus tersebut. Kita coba simulasikan. Yang pertama, enaknya saya tulis atau langsung sambil ngomong aja ya. Yang pertama, misal di dekat sini ada Universitas Narotama, kemudian bekerja sama dengan Universitas Erlangga, kampus saya. Ini saya bangga ya. Nah, UNER ini sebagai kampus penyelenggara, di mana dia membukakan kelas yang bisa diikuti oleh mahasiswa dari Narotama ataupun dari perguruan tinggi yang lain. Ya, nah, bagaimana cara pendataannya PDDikti Feeder? Pendataannya ada di 2 sisi, baik itu di kampus penyelenggara maupun kampus peserta. Kita bahas kampus penyelenggara, yaitu si UNER tadi. UNER tadi itu dia harus membuka atau membuat kelas kuliah di aplikasi PDDikti Feeder yang menandakan ini adalah kelas-kelas yang dia bukakan untuk perguruan tinggi yang lain. Yang sudah MOU ya dengan si UNER ini tadi, itu didatakan di aplikasi PDDikti Feeder. Otomatis itu didatakan oleh Bapak Ibu operator. Oke. Nanti saya bukakan di aplikasinya ya. Saya masih ceritakan alurnya dulu. Nah, setelah data ini dimasukkan di kelas perkuliahannya di UNER tadi, maka operator atau perguruan tinggi ini harus melakukan sinkronisasi data ke PDDikti. Di laman PDDikti. Nantinya di aplikasi Kampus Merdeka akan muncul kelas-kelas yang ditawarkan oleh UNER tadi. Nah, disinilah proses pendataan pesertanya, proses penilaiannya ada di aplikasi ini. Saya belum tahu apakah aplikasi ini sudah disosialisasikan oleh kementerian apa belum. Tapi konsepnya seperti itu. Oke. Nah, untuk aplikasinya sendiri ada di kampusmerdeka.kemdikbud.go.id. Loh, kemudian itu kan proses dari PT penyelenggara. PT penyelenggara hanya cukup membuat kelasnya saja. Supaya nanti bisa dibuka oleh si Kampus Merdeka ini aplikasinya. Berarti kalau di sini poin besarnya adalah Bapak Ibu operator
wajib sebelum mahasiswa itu ambil mata kuliah tersebut atau kelas tersebut di kampus Merdeka, Bapak Ibu harus mendatakan terlebih dahulu. Kalau Bapak Ibu tidak mendatakan kelasnya, otomatis kampus Merdekanya tidak bisa jalan, tidak bisa diambil oleh mahasiswa dari kampus kota. Ya, harus standby ya. Oke, nah kalau Bapak Ibu yang selama ini punya kendala, kita baru bisa menginputkan kelas itu ketika menjelang penutupan periode checkpoint pertama lah. Sedangkan kampus Merdeka itu biasanya kan dimulai kayak di awal-awal semester itu ya. KRS kan dimulai di awal-awal semester. Jadi kalau proses itu seperti itu terus, kemungkinannya pendataan kelasnya akan terhambat, otomatis kampus Merdekanya tidak bisa terrealisasikan dengan baik bagi si peserta. Jadi Bapak Ibu yang kampus-kampus mau kelas mohon diperbaiki untuk proses pendataannya ke PD Diktiviter ya. Itu yang penyelenggara. Kemudian apa yang terjadi untuk si PT peserta? Jadi si Narotama tadi, si Universitas Narotama tadi. Nah, apa yang didatakan? Biasanya kan kalau Bapak Ibu mendatakan di feeder, untuk normalnya itu akan didatakan AKM-nya, KRS-nya, dan nilainya. Nah, di sini pertukaran pelajar itu agak sedikit berbeda dengan proses yang kemarin. Proses secara umumnya, yaitu ketika mahasiswa ini sudah mendapatkan nilai dari kampus Merdeka, maka yang didatakan adalah nilai konversinya. Nilai yang sesuai dengan kurikulum yang ada di Narotama. Jadi, di kampus Bapak Ibu yang ikut kampus Merdeka itu tetap ada proses penyesuaian kurikulum yang disesuaikan dengan konsep kebijakan kampus Merdeka. Oke, mahasiswa bawa nilainya akan memberikan ke kampus, dari nilai itu akan dikonversikan ke mata kuliah yang ada di PT peserta atau di Narotama tadi ya. Nah, selain nilainya apa lagi? Apakah AKM-nya terus gimana dong kalau aku mendatakan AKM dengan satu aktif, sedangkan KRS-nya kan nggak ada di awal semester. Pendataannya agak berbeda, statusnya bukan aktif tapi sedang kampus Merdeka. Jadi untuk PT peserta tetap mendatakan AKM dengan status sedang kampus Merdeka, kemudian mendatakan nilai konversi atau nilai yang diakui di PT pesertanya. Itu nilainya nanti ada inputan tambahannya. Nilai ini diambil dari perguruan tinggi mana waktu dia ikut kampus Merdeka. Itu sekilas yang untuk pertukaran pelajar. Alurnya di sini seperti itu. Jadi nanti ya ada aplikasi baru. Silahkan kalau ada yang mau bertanya, boleh sebelum saya lanjut ke proses selanjutnya. Mbak April, ini ada yang tanya nih dari Yayasan Tarik Jaya. Yayasan saya, oh ada Pak Ama berarti. Halo Pak Ama, bukan ya? Atau yang lain? Halo. Halo Pak. Mbak April, Pak Ma. Apa kabar Mbak April? Saya mau Ini saya putus. Itu harus lengkap terisi juga nggak untuk kelasnya? Halo? Mbak April? Halo Pak, ini bisa diulangi Halo? Pak? Suaranya Putus-putus ya? Sebentar. Halo? Masih agak putus-putus Pak. Dites dulu. Halo, sudah terdengar halonya, Halo? diulang lagi. Oke, Halo, aman. sudah terdengar? Silakan Pak. Begini Mbak April, kan tadi untuk TRAKM-nya itu terisi sedang kampus Merdeka. Itu harus lengkap dengan yang lain nggak? Di harus diisi, kemudian KRS-nya diisi, harus dibuat? Kalau untuk atau tidak? Ini sebagai apa dulu Pak? Penyelenggara atau peserta? Sebagai peserta. Kalau peserta untuk kelasnya yang diikuti dan juga nilainya, kalau kelas tidak, KRS juga tidak Pak. Tapi nanti yang didatakan adalah nilai konversinya. Nah, KRS-nya kelas yang diambil itu ada di aplikasi Kampus Merdeka. Tapi yang didatakan di feeder adalah nilai konversinya. Itu. Aman, Pak? Oke.
gitu. Jadi nanti terlewat ya di validasi kalau ada di nggak ada KRS-nya maupun nggak ada kelasnya nanti jadwalnya. Mohon maaf Pak, putus Pak. Saya boleh saran videonya dinonaktifkan mungkin. Ya, video dinonaktifkan. Kalau memang tetap tidak terdengar suaranya bisa melalui chat. Nanti teman saya yang nyatetin dan saya akan bacakan. Iya, oke, bisa diulang Pak, silakan. Pak Amah? Oke, jadi artinya tanpa itu nanti terlewat untuk validasinya. Artinya sudah Ini sepertinya masih putus-putus ya di saya ya. Oke Pak, saya mohon bantuannya untuk diketikkan ya Pak ya di kolom chatnya ya Pak ya. Nanti saya bantu jawab juga. Oke, kemudian ada ini Pak Jamaluddin, Mbak April. Bentar, Pak Jamaluddin. Pak Ama, tolong ya aja nanti saya bisa bantu respon atas pertanyaan itu. Halo Pak Jamaluddin, jumpa lagi. Wah ini yang bilang saya suara medok kayaknya ya Pak ya. Cek, terdengar belum enggak ya? Bentar. Aman Pak, aman. Oh, maaf, suaranya di mute. Videonya di mute soalnya jaringan agak jelek, Sukabumi hujan terus sekarang. Ini tadi untuk PT peserta itu nanti mahasiswanya itu ngasih nilai ke kampus kita gitu sebagai penyelenggara. Nah, itu teh berbentuk fisik atau gimana itu nilai yang nanti diinputkan oleh kitanya gitu? Apakah ketika mahasiswa sudah dapat nilai terus dikasih ke kita bentuk fisiknya terus kita inputkan manual atau gimana? Lalu yang kedua untuk saya juga pernah lihat web yang aplikasi kampusmerdeka.com.dikbud itu teh yang web itu teh untuk apa aja yang diinputkannya, terus fungsi dari aplikasi web yang kampusmerdeka.com.dikbud itu untuk PT penyelenggara atau untuk PT penyelenggara saja atau sama PT peserta gitu aja sih. Terima kasih. Ini pertanyaannya tentang aplikasi Kampus Merdeka, padahal saya mau jelasinnya feeder, nggak apa-apa. Nah, bentuk penilaiannya Kampus Merdeka itu nanti kita belum tahu seperti apa formatnya aplikasi Kampus Merdeka menghasilkan nilainya, tapi yang jelas harusnya Bapak ketika MOU antara kampus penyelenggara dengan kampus peserta di sana sudah dijelaskan bentuknya seperti apa. Akan ada laporan yang diberikankah dari penyelenggara ke mahasiswa tersebut, entah itu melalui aplikasinya si PT penyelenggara sendiri ataupun dari aplikasi Kampus Merdeka. Rasanya Pak, kalau pertukaran pelajar itu biasanya kampus penyelenggara akan memberikan format laporan nilai yang akan dibawa oleh si mahasiswa. Itu adalah nilai yang diberikan oleh si kampus penyelenggara. Nah, laporan itu nanti yang akan dibawa ke kampus sebagai bukti. Ini adalah hasil dia mengikuti kuliah di Kampus Merdeka di PT penyelenggara. Itu tentu harus ada. Kalau tidak ada ya MOU-nya nanti dibahas dong. Itu makanya penting, makanya juga di buku panduannya Merdeka Belajar itu di dalamnya tertulis ada MOU antara dua kampus tersebut. Gitu ya. Nanti kalau untuk terkait sosialisasi seperti apa sih Kampus Merdeka aplikasinya, itu nanti bukan dari Sevima, Pak. Nanti saya dulu, nanti kalau ada bocoran deh saya sharing juga. Nah, kemudian apakah aplikasi ini tuh akan digunakan oleh penyelenggara saja atau peserta saja? Kalau dari alurnya ini ya Pak ya, penyelenggara jelas ikut ke dalam aplikasi ini. Kenapa? Karena datanya kan harus diinputkan dan dia harus melakukan konfirmasi, harus ada proses di dalamnya, cek. Oh, data kelas yang saya masukkan di feeder tadi itu sudah benarkah terdata di Kampus Merdeka? Kemudian si kampus peserta, apakah itu akan terlibat juga di Kampus Merdeka? Jelas iya, kan yang nanti akan mengambil mata kuliah yang ditawarkan kan ada terdata di Kampus Merdeka ini. Jadi dua pihak itu tetap bisa
melihatnya di Kampus Merdeka sini. Nah, seperti apa nanti aplikasinya? Tunggu benar-benar rilisnya. Saya berani ngomong gini juga ketika feeder rilis, Pak. Oke, gitu ya, Pak Jamaluddin. Aman? Satu lagi. Wah, satu lagi. Yang itu tadi yang kata Bapak yang barusan juga, yang AKM-nya itu kan diinputkan sedang Kampus Merdeka. Nah, untuk SKS-nya itu dikosongkan aja, terus kalau nilai kan nanti dapat dari mahasiswanya. Terus kalau misalnya IPK dan IPS-nya itu gimana? Apakah hasil soalnya kasihan yang kampusnya masih manual gitu, input IPK sama itunya belum terintegrasi dengan sistem atau gimana? Nanti harus input manual lagi di Excel di hasil konversi tadi gitu. Hasil konversi dari PT penyelenggara kan masuk ke kita, terus dihitung lagi manual oleh kita terutama untuk IPK-nya gitu. IPK-nya iya, berarti Pak. kan, nah ya itu teh dihitung lagi sama kita gitu. Iya, sebagai PT peserta. Kenapa? Karena prosesnya adalah konversi. Mata kuliah yang diakui adalah mata kuliah yang ada di PT peserta. Nah, mata kuliah yang ada di PT peserta berarti kan kurikulumnya dia. SKS-nya yang menghitung adalah SKS yang ada di PT peserta. Otomatis harus ada proses hitungnya di sana. Nah, ketika itu manual, iya, makanya pesan saya buat Bapak Ibu, memang Bapak Ibu menggunakan konsep Kampus Merdeka, siapkan juga dari sisi sistem. Kalau Bapak Ibu sekarang masih tidak menggunakan sistem dan itu harus manual, ya Bapak Ibu operator, benar Pak PD Dikti ya. Nah itu, beneran Pak. Jadi saran saya bagi Bapak Ibu juga menyiapkan aplikasinya untuk menunjang proses ini. Tapi kan tidak semua itu menggunakan Kampus Merdeka. Kalau masih belum, ya silahkan sesuaikan dengan kebutuhan di kampus sendiri. Termasuk di Sevima juga siakannya juga harus menyesuaikan untuk konsepnya Kampus Merdeka dan sekarang masih proses. Gitu ya untuk Pak ya. Untuk SKS-nya, Mbak, SKS-nya itu yang diinputkan sama kita itu sesuai dengan SKS yang diambil ketika mahasiswa kita di PT penyelenggara itu. Input sesuai SKS. dengan yang ini kan ada proses gini, ada MOU di awalnya, ada di buku panduannya juga tertulis ada maksimal atau berapa SKS yang bisa diambil di Kampus Merdeka. Kalau nggak salah 20 SKS atau 40 SKS itu yang diambil atau setara dengan 2 semester. Itu tergantung dari kurikulumnya kampus peserta, Pak. Kan nanti akan diakumulasi atau dikonversikan ke mata kuliahnya. Jadi SKS-nya berdasarkan kurikulumnya si peserta, bukan kurikulumnya si penyelenggara, Pak. Gitu. Tapi ada ini ya, maksimal 20 per semester atau 40 SKS lah yang bisa ditempuh dalam 2 semester. Itu nanti di buku panduannya, Pak. Masa saya buka dulu ya di sini ya. Coba saya buka deh. Ini masalahnya, Pak, soalnya di AKM itu kan untuk KS yang sekarang itu kalau misalnya KRS di PT kita, kalau misalnya nggak ada KRS di PT kita, itu otomatis nggak bisa kesimpulan yang itu kan validasinya ya. Ya, statusnya adalah aktif. Nah, itu nanti ada status baru, Pak, di AKM. Namanya status sedang Kampus Merdeka. Nanti saya bukakan aplikasinya ya, atau saya buka aja deh. Ini kok sudah banyak pertanyaan. Gimana ya sayangnya, stop sharing. Kemudian saya bukakan aplikasinya feeder. Bentar. Oke, nih tambah banyak nih pertanyaan. Mohon bersabar ya Bapak Ibu. Kok nggak saya yang mohon bersabarnya, Mas Adit? Ini Mbak April. Oke, silakan. Saya coba share lagi. Oke, kita share terkait aktivitas AKM-nya ya. Nah, di sini ada status baru di AKM. Aktivitas perkuliahan mahasiswa yaitu sedang Kampus Merdeka. Jadi kayak yang tadi validasi yang SKS baru bisa diisikan ketika KRS-nya ada, itu kan berlaku untuk yang statusnya aktif. Nah, sedangkan untuk yang statusnya sedang Kampus Merdeka ini berbeda, gitu ya. Oke, siap-siap. Terima kasih. Siap. Jadi nanti peserta AKM-nya jangan ditulis aktif, tapi di sedang Kampus Merdeka. Oke. Nah, saya perlu baca
Ini kok udah panjang ya? Oh iya, ini Mbak April. Ini juga ada pertanyaan yang dulu sudah sempat masuk ke saya, itu terkait dengan persiapan MOU ya. Ini apakah dari masing-masing PT ini harus bersepakat dulu terkait dengan kurikulum ini yang penting? Atau ya apa namanya bisa jadi beda gitu kurikulumnya? Kalau saya mau tanya itu ya, coba Bapak Ibu yang ada di sini, apakah sudah ada yang menggunakan konsep kampus merdeka dan seperti apa MOU-nya? Boleh di-share dong seperti apa konsepnya gitu. Oke, mungkin ada dari Pak Ahmad tadi sudah ada menggunakan konsep kampus merdeka, sudah kerjasama dengan kampus mana Pak? Kalau di sini kemarin kalau nggak salah ada Pak Ramli yang sudah dapat hibah kampus merdeka dan akan kerjasama. Tapi saya nggak tahu apakah join juga di sini ya. Kalau ada yang mau share terkait ini yang sudah menggunakan konsep kampus merdeka di kampus dan seperti apa programnya, boleh di-share di sini dong buat jadi masukan untuk teman-teman yang lain. Saya sambil buka buku panduan. Oh, bukan buku panduan kinerja. Oh, bentar, saya kok bingung buka ini. Kemudian, oke. Nah, jadi penting bagi Bapak Ibu untuk membaca dulu konsepnya buku panduan Merdeka Belajar ya, karena di sana tertulis. Oke, pertama, paling lama 2 semester atau setara dengan 40 SKS. 40 SKS ini kan berarti kan berapa SKS yang akan diambil si mahasiswa ini, yang akan diakui di PT pesertanya, ya kan? Kemudian di program studi berbeda 20 SKS. Terus apa yang harus disiapkan oleh mahasiswa, oleh mitranya? Ini ada yang namanya MOU, itu wajib. Kemudian karena ada nilai konversi yang dihasilkan berarti ada kesepakatan kurikulumnya. Kurikulum ini ada contohnya kok di sini. Termasuk Mas Adit boleh baca. Nah ini, bentar ya. Oh. Nah, prodi desain produk dia bisa ambil di akuntansi. Kemudian yang ditargetkan di CPL-nya seperti ini. Kompetensi tambahannya ini. Nah, itu nanti mata kuliah yang mana yang akan dimasukkan ke dalam prodi ini. Tentunya di prodi yang akuntansi juga akan menunjukkan mata kuliah mana atau kelas mana yang bisa diikuti oleh si PT peserta yang kompetensinya ini bisa tercapai. Itu. Jadi kaitannya di sana. Jadi penting untuk ya, silahkan untuk membaca buku panduan kampus merdeka. Makanya tadi di PPT saya itu hukumnya wajib. Jadi menggabungkannya dari CPL-nya, kompetensi apa yang akan dicapai di sana, kemudian keunikan dari mitranya tadi di mata kuliah yang mana yang akan diambil. Tentunya di PT pesertanya itu akan selaras itu masuk ke dalam mata kuliah yang mana. Ada yang lebih jauh kok sampai ke mata kuliahnya ini. Nah, prodi hutanan CPL-nya ini mata kuliah di PTA itu pengelolaan ekosistem hutan mangrove. Sedangkan ini di PTB sih harusnya ya. Mata kuliah di PTB itu adalah hutan darat rendah. Jadi disinilah ininya. Ada kesepakatan mereka berdua. Jadi ketika MOU pun pihak kurikulum sebenarnya akan ikut membahas. Oh, ini cocok dengan PT yang lain, yang mana kemudian yang sesuai dengan capaian kami yang akan kita targetkan itu di mata kuliah apa. Jadi proses MOU ini lumayan panjang. Oke, artinya ini ada kemungkinan dari apa namanya penyedia ini menolak juga bila mana tidak sesuai ya begitu ya Mbak April ya. Waduh, itu nggak tahu. Coba nanti ya yang sudah kerja sama PT, jangan tanya saya. Oke nih, baik. Ini karena baru ya Pak Ibu ya, kita belajar bareng-bareng ini. Nah, ini saya bingung. Ada pertanyaan dari Facebook banyak, ada pertanyaan yang masuk di sini juga. Gimana? Bantu halo, saya dong, host atau moderator yang mana dulu yang mau saya jawab. Halo Mbak April. Ini ada pertanyaan dari Pak Anang Fahrudin. Silakan Pak Anang Fahrudin.
Oh, di Facebook atau gimana? Oh, ini mungkin Di Zoom. yang didownloadnya di Zoom dulu mungkin Mbak April. Oke. Di Pak Ana. Ini loh, saya dapat kayak gini RPS, loh dari teman-teman. Ini apakah untuk RPS harus diupload? Nah, ini pertanyaannya dari Pak Anang Fakhrudin. Dari Bisa Pak. ini Pak Anang? Untuk Pak Anang mungkin belum bisa join suaranya. Iya, nggak apa-apa. Langsung stop aja Mbak April. Oke, pendataannya kalau untuk RPS tidak diupload tapi didatakan. Nanti saya akan perlihatkan di fiturnya ya. Oke, itu di luar kampus Merdeka. Tapi kalau RPS rencana pembelajaran semester ini itu didatakan. Jadi diinputkan satu persatu, bukan diupload file RPS-nya Bapak Ibu diupload ke feeder, tidak. Didatakan satu persatu. Nah, mengenai RPS berarti, aduh saya bahas lagi ya. Penting Bapak Ibu yang punya sistem itu di sistemnya bukan didatakan dokumennya saja, tapi didatakan juga isi dari RPS itu di dalam aplikasi. Pak Hajar aman kan di GoFeeder ada kan? Kalau nggak ada nanti teman-teman saya teriakin ini. Di Siakat Plus juga ada. Nah, kalau di sistem, sistem itu ketika RPS sudah didatakan di sistemnya Bapak Ibu, itu tentunya ketika seperti ini, ada data yang ada di feeder, itu akan lebih mudah untuk mencari datanya. Oke, jawabannya tadi tidak diupload ya. Saya coba baca dari chat. Dari Pak Ahmad tadi belum selesai ini. Oh, sudah clear. Oke. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini Pak Stefanus Eko Prasetyo. Oke, saya baca ya. Waktu buat aktivitas mahasiswa, jenis aktivitas tidak ada list kampus Merdeka di feeder 4.0. Sudah sinkronisasi berhasil, tetapi waktu buat aktivitas tidak ada list kampus Merdeka. Oke, berarti Pak Stefanus ini sudah bahas tentang di luar di kegiatan yang lain, bukan hanya di pertukaran pelajar. Saya lanjutkan aja ya prosesnya yang PPT saya tadi. Kita bahas lebih lanjut dulu sebelum menjawab pertanyaannya dari Pak Stefanus. Oke, saya stop yang untuk proses pertukaran pelajar, kegiatan pertukaran pelajar ini tadi pendataannya ya. Kemudian untuk kegiatan yang lainnya seperti magang, praktek kerja, asistensi, dan lain-lain, kita langsung. Mbak April, itu screen share-nya bisa di... Oke. Salah ya tadi. Iya, nah. Agak bingung saya pakai Zoom. Oke. Kemudian kita lanjut di PPT selanjutnya. Ini untuk kegiatan pembelajaran yang mana? Kalau tadi kan terkait dengan pertukaran pelajar. Nah, untuk kegiatan yang lain seperti apa? Saya langsung share di aplikasinya saja ya. Seperti apa feeder yang baru tentang Kampus Merdeka. Saya stop dulu, saya sambung lagi ke sini, saya buka dulu di aplikasinya. Ini kita buka feeder, sore-sore hujan-hujan kita share tentang feeder. Nah, oke, tadi terkait pertukaran pelajar, yang pertama kali yang kita lihat adalah sebagai kampus penyelenggara. Kampus penyelenggara itu wajib datakan kelas yang akan mereka buka. Menunya ada di mana? Menunya ada di perkuliahan, kelas perkuliahan. Oke, apa bedanya dengan kelas perkuliahan yang selama ini? Kita coba ambil satu, ditambahkan. Apa perbedaannya? Oke ya. Di sini mata kuliahnya adalah mata kuliah di kampus penyelenggara. Itu dulu ya. Mata kuliahnya misal ada nggak ya ini? Oke. Nama kelasnya ya seperti biasa. Yang berbeda adalah pertama di sini ada lingkup kelas. Ada internal, eksternal, campuran. Oke. Nah, eksternal ini adalah kelas ini itu bisa diambil oleh selain di prodinya dia, selain si penyelenggara ini. Kemudian ada mode kuliah online, offline, atau campuran.
Nah, karena sekarang kan pandemi, ada yang full online, ada yang offline, ada yang blended learning. Nah, disinilah yang membedakan. Oh, saya lupa yang atas ini. Yang membedakan ini adalah kelas Kampus Merdeka atau kelas reguler yang diadakan oleh PT penyelenggara itu ada di kelas Kampus Merdeka ini. Ya, untuk diberikan ke aplikasi Kampus Merdeka dan bisa diambil oleh kampus yang lain. Nah, makanya ketika ini diklik ya, ruang lingkupnya itu juga dipilih eksternal, kemudian tanggal tutup pendaftarannya di sini, kapasitasnya ada berapa, mulainya dari tanggal berapa hingga tanggal berapa. Termasuk modenya seperti apa. Jadi Kampus Merdeka itu bisa juga melaksanakan full online, bisa juga yang offline ataupun campuran. Jadi pembedaan bagi si kampus penyelenggara ya, saya perlu menekankan, bagi kampus penyelenggara buatnya kelas di sini, kelas Kampus Merdeka, pilih ya, kemudian isikan tanggal tutup pendaftarannya. Oke, ini harus diisikan di awal semester atau di awal akan mulai pembukaan kelas-kelas. Jadi jangan sampai Bapak Ibu yang operator ini dulunya inputkannya mendekati checkpoint, penutupan checkpoint, itu tidak boleh lagi sekarang. Harus di awal-awal semester itu dibuka karena data yang diinputkan di sini itu akan dikirimkan ke aplikasi Kampus Merdeka. Ini nanti data yang setelah sinkronisasi, nah data kelas itu tadi akan muncul di sini. Proses pendaftarannya, proses pesertanya ambil mata kuliah itu ada di aplikasi yang lainnya, itu di aplikasi Kampus Merdeka. Oke, ini bagi si penyelenggara. Ini ya. Nah, apakah penyelenggara perlu mencatatkan pesertanya di sini di feeder? Tidak. Karena ya kita tahu feeder kan hanya mendatakan data mahasiswa yang ada di kampusnya dia. Ketika pesertanya ada orang lain ya tentu nggak didatakan. Jadi di feeder hanya cukup mendatakan kelasnya saja untuk si kampus penyelenggara. Oke, sampai sini ya penyelenggara. Kemudian si peserta. Anggaplah sudah menjadi peserta. Nah, peserta ini tidak perlu menghiraukan kelas dan nilai yang ada di sini hasilnya. Tapi yang perlu diinputkan adalah aktivitas kuliah mahasiswanya. Kita harus mendeteksi mahasiswa mana yang semester sekarang itu sedang mengikuti kelas Kampus Merdeka di kampus yang lain. Nah, pembedaannya di mana? Pembedaannya adalah di sini, status mahasiswanya. Nah, dulu kan tidak ada, hanya aktif, cuti, nonaktif, sedang, double degree. Bapak Ibu yang sudah install 4.0 dan belum muncul referensi ini, itu segera sinkronisasi. Makanya di Facebook-nya Sevima, di IG-nya Sevima, atau di infonya Sevima selalu menyarankan ketika setelah melakukan instalasi 4.0, pastikan Bapak Ibu melakukan sinkronisasi agar datanya turun. Ya, ini sedang Kampus Merdeka. Nanti kalau misal sudah sinkronisasi pun ternyata data referensinya juga belum turun, coba diulang lagi sinkronisasinya. Kalau kedua kali sinkronisasinya itu belum berhasil, silakan didatakan di Sigap. Nanti kita akan bantu untuk proses penurunan datanya ya. Ini ya perbedaannya, AKM-nya didatakan. Berarti kan semester itu dia akan didatakan. Kemudian nilai konversi yang tadi dibahas sama Mbak April itu didatakan di mana? Didatakan di mahasiswa, daftar mahasiswa. Nah, nanti akan ada nilai transfer di sini, seperti biasa yang kita dulu itu loh. Jadi akan ada historinya. Walaupun peserta didik baru, jadi nanti ketika Bapak Ibu sudah menginputkan AKM, yang statusnya tadi sedang Kampus Merdeka, itu akan otomatis muncul menu nilai transfer. Sama seperti nilainya ini loh, nilai pindahan. Saya coba datakan ya. AKM. Ini nanti kalau saya tidak bisa menjelaskan, saya summon timnya loh. Nah ini, muncul nilai transfer. Oke, yang sebelumnya kan tidak ada. Dulu kan nilai transfer ini muncul ketika ada jenis pendaftaran selain
peserta didik baru, baik itu pindahan atau apa, baru muncul menunya. Nah, sekarang ketika ada AKM yang statusnya sedang kampus merdeka, maka fitur ini akan muncul. Nah, nilai transfernya bisa didatakan. Ini kan tadi si mahasiswanya sudah bawa nilainya dan akan didatakan di kampus pesertanya ya, PT penyelenggara, PT peserta, si Narotama tadi. Nah, dia akan mendatakan pokok histori. Bentar, nilai transfer. Nah, tambah nilai konversi. Nah, apa yang berbeda dengan nilai konversi yang ada sekarang dengan nilai konversi yang ada di sebelumnya adalah kolom ini Bapak Ibu, peserta tinggi, perguruan tinggi asal. Ini adalah data perguruan tinggi penyelenggara. Jadi, Narotama tadi mendatakan nilainya siapa namanya ini? Si Erikson Fernando ini di dalam sini, nilai transfer konversi, dan dia akan mendatakan, oh mahasiswa ini dulu ambil mata kuliah di UNER, Erlangga, nilainya dia di Kersasadi akan didatakan di sini. Misal mata kuliah 1, nama mata kuliahnya apa di kertas penilaiannya tadi, dan nanti diakuinya di kurikulumnya si Narotama atau si PT peserta itu di mata kuliah yang mana dan nilainya juga berapa. Jadi perguruan tinggi asal ini nanti yang akan menjadi pembeda, oh ini dia dulu pernah ikut kampus merdeka di Universitas Airlangga dan nilai yang diakuinya sekian. Itu ya, itu adalah proses yang untuk pertukaran pelajar. Kita lanjut untuk yang proses aktivitas atau kegiatan pembelajaran lainnya yang 7 selain pertukaran pelajar itu didatakan di mana? Didatakan di aktivitas mahasiswa. Semoga saya nggak terlalu cepat ya. Ini ada Bapak Anam, aman Bapak Anam penjelasan saya? Sepertinya dia lagi sibuk mendengar sambil lagi sibuk. Aman Oke. Mbak April, aman. Aman ya. Oke, kita lanjut untuk kegiatan-kegiatan yang lainnya. Tadi kan pertukaran pelajar. Untuk kegiatan yang lainnya ada di aktivitas mahasiswa. Aktivitas mahasiswa di sini apa perbedaannya terdapat di jenis aktivitas ini? Nah, ketika Bapak Ibu sudah install 4.0 dan sudah sinkronisasi, di sini akan muncul 8 kegiatan pembelajaran kampus merdeka. Sama seperti saran saya tadi, ketika sudah install 4.0, pastikan sinkronisasi dan agar data referensinya ini bisa turun. Kalau masih gagal, coba diulang lagi sinkronisasinya, itu pasti akan datanya turun. Kalau memang masih belum berhasil turun, silakan laporkan di Sigap ya. Nanti kita akan bantu untuk prosesnya supaya datanya bisa turun. Oke, ini ada 7 kegiatan lainnya ya. Ada tandanya, ada kampus merdekanya. Nah, kita lanjutkan lagi prosesnya. Coba, nah kemudian apakah untuk kegiatan yang lainnya cukup hanya aktivitasnya saja yang didatakan, tidak ada pendataan yang lainnya? Ada. Saya tarik nafas dulu ya. Coba, magang. Kita simpan. Kemudian, oke, pesertanya siapa? Coba tadi yang Erikson tadi. Kemudian perannya sebagai personal. Tentunya didatakan juga seperti di buku panduannya harus ada pembimbing. Ada buku panduan kampus merdeka wajib dibaca ya, benar-benar wajib. Dosen pembimbingnya harus ada. Oke. Saya coba nggak datakan dulu yang ini. Kemudian apa setelah mendatakan aktivitas mahasiswanya untuk kampus merdeka, apalagi yang perlu didatakan? Yang perlu didatakan adalah sebentar, kok konversi nilai? Oh ini. Tadi kan sudah ada Erikson, kemudian dikonversi kampus merdeka. Nah, data ini akan muncul ketika Bapak Ibu tadi memasukkan aktivitas mahasiswa yang jenisnya adalah kuliah merdeka. Nah, apa yang diisikan lagi lebih jauh di sana itu adalah nilainya, nilai diakuinya.
Jadi untuk kegiatan ini itu masuk ke mata kuliah yang mana dan nilainya berapa. Jadi baik kegiatannya itu pertukaran pelajar ataupun kegiatan yang lainnya seperti KKN, magang kampus Merdeka, KKN tematik ya. Itu didatakan juga nilainya di sini di menu konversi. Masuk ke mata kuliah apa? Magang. Kemudian SKS-nya berapa? 2. Nilai angkanya yang didapatkan berapa? Oke, nilainya A atau ABK ini. Oke, itu yang untuk kampus Merdeka. Jadi tadi ya jelas ya, untuk pertanyaan tadi aktivitas mahasiswanya kenapa kok referensinya belum muncul, silakan lakukan sinkronisasi sekali, 2 kali kalau masih gagal, buatkan tiket di Sigap, akan kami bantu untuk supaya referensinya turun. Kemudian apakah hanya data aktivitas mahasiswa saja yang didatakan? Tidak, datakan juga nilai konversi dari kegiatan itu. Ya, menunya di mana? Ada di perkuliahan konversi kampus Merdeka. Jadi alurnya adalah isikan dulu aktivitas mahasiswa sesuai dengan jenisnya tadi kegiatannya, kemudian isikan konversi kampus Merdekanya, nilainya. Tuh. Nah, ketika nilai-nilai ini sudah masuk, nilai yang pertukaran pelajar tadi ataupun nilai yang di kegiatan selain pertukaran pelajar di konversi ini tadi, nah itu data itu nilainya akan masuk ke dalam transkripnya mahasiswa. Ya, jadi transkrip mahasiswa itu akan nanti terbagi nilai yang diambil reguler atau nilai yang diambil di kampusnya sendiri dengan nilai yang dia ikutan di kampus Merdeka, baik itu pertukaran pelajar ataupun 7 kegiatan pembelajaran lainnya. Wow, panjang sekali ternyata penjelasannya tentang kampus Merdeka yang ada di sini. Nah, ini terkait kampus Merdeka. Sudah, kalau masih ada pertanyaan silahkan sebelum kita bahas yang lainnya. Ini adalah modul besar yang ada di PDDikti Feeder 4.0. Luar biasa, April. Ini masih banyak ini pertanyaannya ya. Oke, ini gimana ini? Terakhir tadi dari Pak Stefanus, terus ada Pak Santoso. Bagaimana status mahasiswa pada PT asal, padahal mahasiswa tersebut belajar pada kampus lain? Oh, sudah jawabannya tadi. Dijawab ya. Jadi statusnya adalah sedang kampus Merdeka, begitu ya Pak Santoso. Terus ini ada Unika Sugio Pranoto. Ini dengan Ibu Hana ya. Oh, Ibu Hana tadi yang chat saya di Telegram kalau nggak salah. Saya bilang ikut aja, nanti saya bantu jawab di sana karena saya lagi persiapan. Halo Bu Hana, maaf ya tadi saya belum sempat merespon. Iya, misal. Terima kasih Mbak. Oke. Silakan Bu Hana. Sekalian ya Bu ya, belajar yang 4.0 ya, kita diskusi bareng. Nah, pertanyaannya Bu Hana, misalkan permohonan validasi pembukaan feeder sudah divalidasi tanggal 30, saat apakah histori kok tidak muncul? Oke. Nah, cara Ibu untuk melakukan pengecekan yang pertama pastikan di laman PDDikti-nya dulu statusnya sudah disetujui apa belum, ya. Kemudian lakukan sinkronisasi. Oke. Lakukan sinkronisasi. Oke. Nah, setelah melakukan sinkronisasi silakan masuk ke dalam menu profil. Kemudian setelah profil silakan lihat di mana ya periodenya, kok hilang menunya di sini. Oh, di depan. Di depan, paling depan itu Mbak. Tadi sudah kami cek tapi itu hilang itu Mbak. Jadi yang tipe 1 itu tidak muncul di situ. Oke, nah berarti kan bentar, Ibu di perubahannya itu terdatanya sampai tanggal berapa ya Bu? Tanggal 29 Desember. Oh, perbaikannya 29 Desember ya Bu ya. Nah, silakan Bu buat tiket di Sigap, nanti di PM-kan ke saya deh kodenya deh. Nanti kita bantu untuk cek ya. Harusnya normalnya ketika Ibu kemarin pengajuannya tanggal 30 November, kemudian sudah disetujui. Nah, saya agak khawatirnya disetujuinya kapan ya? Kalau disetujuinya di masa... Ini Mbak, kami kan pengajuannya di bulan Novembernya awal-awal gitu. Tapi kami setelah cek di laman PDDikti-nya, ternyata itu prosesnya divalidasinya untuk
perbaikannya kan dikasih waktu 1 bulan, yaitu tanggal 30. Di situ terteranya 30 November sampai 29 Desember begitu. Lah kami kan untuk saat ini masih dalam waktu itu ya, masih dalam range-nya waktu itu. Tapi kok kami saat tidak muncul perubahan, tidak muncul itu loh Mbak, begitu. Oke. Jadi kemungkinannya ini ada gagal turun datanya karena kemarin kan maintenance. Nah, saran dari saya, Ibu coba isi tiket di Sigap, nanti kita akan bantu. Tapi dijelaskan ya, dikasih screenshot-nya di tampilan feeder, di tampilan laman PDDiktinya, prodi apa, periodenya berapa, kemudian di tampilan di feedernya seperti apa. Dan Ibu sudah melakukan sinkronisasi, di-clearkan di sana. Nah, saran dari saya, siapkan dulu datanya semuanya di kampus, entah itu di sistem atau di bagaimana, supaya nanti ketika prosesnya datanya sudah turun, Bapak Ibu tinggal melakukan kirim data ke feedernya ya. Kalaupun baik, Mbak. Ya, segera nanti dikirimkan ke saya juga ininya ya, supaya dibantu oleh tim untuk cek ya. Oh ya, baik. Terima kasih Mbak April penjelasannya. Oke. Wah, ini kok semakin banyak kertas yang ada di saya. Yang standby di dekat saya ini ada 4 orang loh. Silakan dijawab dulu Mbak April yang di Facebook dan YouTube ini. Yang mana Facebook dan YouTube? Yang mana? Oke. Sebentar, ini tadi dari Pak Anang ataupun Pak Ki Semar. Wah, ini pengguna setia GoFeeder ini. RPS apakah wajib diunggah? Bukan diunggah, Pak, diinputkan, bukan diupload ya. Kemudian yang tadi membuat kelas di kampus Merdeka, apa yang harus dilakukan untuk mendaftarkan mahasiswa? Sudah aku jawab tadi ya, ada aplikasi Kampus Merdeka. Jadi penyelenggara nggak perlu menginputkan pesertanya, tapi nanti akan terdata di aplikasi Kampus Merdeka. Tapi peserta nanti wajib mendatakan nilai konversinya. Kemudian pertanyaan dari Facebook, sebagai PT penyelenggara, kelas yang dibuka untuk Kampus Merdeka, apakah nanti akan manual di aplikasi Kampus Merdeka? Karena di aplikasi Kampus Merdeka, kita juga harus membuat penawaran kegiatan termasuk pertukaran pelajar. Nah, oke. Saya coba bacakan lebih clear lagi ya. Dari Pak Steven Octavianus. Sebagai kampus penyelenggara, kelas yang dibuka di Kampus Merdeka, apakah nanti tetap manual diinputkan di aplikasi Kampus Merdeka? Karena di aplikasi tersebut juga kita buat penawaran kegiatan untuk pertukaran pelajar. Oke. Seharusnya jawaban ini itu nanti disosialisasi dari aplikasi Kampus Merdeka. Tapi kita coba lihat dari alur yang sudah di-clearkan ya. Entah rilisnya kapan ya untuk Kampus Merdeka. Tapi saya coba bantu cek. Kita bantu untuk UG-nya tadi. Saya kembali lagi, saya share lagi. Agak bingung ya saya Zoom ya. Nah, kalau dari alurnya di sini, kelas itu akan diinputkan di PDDikti Feeder dan kemudian akan disinkronisasikan ke laman PDDikti dan nanti akan diambil oleh aplikasi Kampus Merdeka. Jadi seharusnya nanti tidak ada proses 2 kali input. Selain di Feeder, di Kampus Merdeka juga diinputkan. Jadi nanti akan lewat 1 pintu ke sini. Kalau alurnya ini benar-benar dilaksanakan dengan baik ya. Jadi kita tunggu nanti rilis benarnya untuk aplikasi Kampus Merdeka dan sosialisasi dari Kemdikbud ya, ataupun dari LLDikti masing-masing. Oke, sebentar, ada pertanyaan dari YouTube. Saat bagaimanakah open setting dibuka? Maaf ya Pak, saya tidak mengerti maksud pertanyaan Bapak, ini saya simpan dulu. Saya kayak jawab di radio ini. Oke, Mbak April, ini mungkin ada pertanyaan dari Pak Ade, Pak Ahmad Ade dari Unilak ini harusnya. Pak Ahmad Ade dari Unilak, harusnya kalau pertanyaannya tentang produknya Sevima yang bisa bantu adalah Mas Adit, Mbak Iis, Mas Diki, dan kawan-kawan. Mas Adit bisa bantu jawab? Silakan Pak Ade untuk pertanyaannya. Ini Mas Adit, ya, yang untuk Siakar Cloud itu apakah sudah support dengan kegiatan Kampus Merdeka? Oke. Jeng.
Kalau untuk saat ini mungkin belum ada update ya Pak ya, tapi kita sudah masuk sprint untuk penyesuaian. Jadi bisa dipastikan nanti ketika kampus Merdeka ini sudah masif dan mungkin dari perguruan tinggi ini juga ini ya bisa dikatakan hampir mendekati wajib gitu kan. Itu pasti kita akan sesuaikan untuk sistem siakatnya begitu. Masa saya perlu kasih bocoran ya Pak Ade ya? Saya kemarin itu kenapa kok sampai buat acara kayak gini? Karena dari timnya Mas Yoga si provider itu sudah sosialisasi ke tim-tim yang mengerjakan siakat di Sevima, baik itu Covider maupun siakat cloud, menjelaskan sekarang ada kampus Merdeka di feeder, silahkan lakukan penyesuaian di kampusnya. Jadi itu sudah dilakukan dari antar tim. Nanti dari tim ini akan membuat timeline atau rencana ke depannya seperti apa yang akan dikembangkan. Tentunya dari tim siakat cloud nanti akan memberitahukan progresnya di grup ya Pak ya. Oh iya Mbak. Pak Ade sudah MOU Kampus Merdeka Pak? Ya rencananya kami 2021 Unila mau melaksanakan program Kampus Merdeka. Jadi saya memang sengaja mengikuti webinar ini untuk mengetahui gimana teknis pelaporan terkait Kampus Merdeka. Siap. Oke, tadi ya prosesnya Pak ya. Sudah persiapan MOU berarti ini Pak? Ini kami masih bingung mengenai referensi kampus mana yang menjadi pedoman kami gitu. Oke. Jadi emang rencananya 2021 Unila mau mungkin yang pertama di Riau mungkin yang melaksanakan program Kampus Merdeka gitu. Siap, semoga lancar prosesnya Pak ya. Berarti sebenarnya enaknya ini kalau bisa ngadain webinar kumpulan dari Bapak Ibu Rektor, bisa ngumpul jadi satu terus bahas bareng-bareng. Mana yang enak ya? Tapi saya agak sulit untuk ngumpulinnya. Mbak, pertanyaan keduanya Mbak. Ya. Perbedaan konversi yang di histori pendidikan sama konversi Kampus Merdeka itu apa bedanya Mbak? Apakah harus diinput kedua-duanya gitu? Oke, tadi kalau konversi nilai yang ada di mahasiswa itu adalah untuk kegiatan pertukaran pelajar, Pak. Oke. Kemudian untuk konversi Kampus Merdeka itu untuk 7 kegiatan lainnya. Jadi nilai dari aktivitas mahasiswa yang 7 kegiatan lainnya yaitu kayak KKN tematik, magang Kampus Merdeka itu. Tapi khusus untuk pertukaran pelajar, itu data nilainya didatakan di nilai transfer yang ada di detail mahasiswa. Ya Pak ya? Oke, itu memang berbeda. 1:7, beda cara inputnya nanti ya. Itu di inputnya itu di PT penyelenggara atau di PT yang di peserta Kampus Merdekanya Mbak? Di PT peserta Pak, kalau untuk PT Penyelenggara, pertukaran pelajar hanya diinputkan kelasnya saja, kelas yang akan diselenggarakan. Tapi untuk nilainya itu di PT peserta. Di feeder ya, kita bahas feeder ya. Jadi feeder untuk pendataan nilai hanya di PT peserta. Untuk nilainya itu gimana Mbak? Jadi nilainya itu kan diinputkan di PT peserta. Nah dari mahasiswanya itu berarti dari PT penyelenggaranya memberikan KHS gitu atau gimana Mbak? Ya ada format nilai dong Pak dari yang diberikan oleh Kampus Merdekanya nanti dari penyelenggara yang nanti akan dikonversikan ke dalam kuliahnya di dalam PT peserta. Jadi istilahnya gini, kalau saya lihat dari pidato ya kegiatannya dari Mas Nadim itu menjelaskan mahasiswa ini diberi fasilitas untuk kuliah di tempat lain. Kuliahnya sama seperti kuliah yang sesuai diadakan oleh kampus lain, berarti kan kampus yang lain ini, kampus penyelenggara ini, mereka menganggap mahasiswa ini adalah mahasiswanya mereka dan mereka juga memberikan nilai untuk si mahasiswa ini, yang nanti mahasiswa ini akan membawanya ke kampusnya sendiri untuk dikonversikan ke dalam kurikulum yang ada di peserta. Jadi penting di awal itu ada MOU antara 2 PT ini tadi. Nilainya itu Mbak, di PT penyelenggaranya input di feeder atau hanya berupa kayak format nilai itu saja gitu? Kalau penyelenggara di feeder tidak perlu menginputkan nilai untuk pesertanya, Pak. Karena ya kan di feeder data peserta yang data mahasiswa hanya data mahasiswa yang benar-benar kuliah di
benar-benar terdata sebagai mahasiswa aktifnya di kampus penyelenggara kan Pak. Tapi nilainya yang lainnya untuk peserta dari luarnya mungkin ada di kampus Merdeka aplikasinya. Tapi kan kita belum ada sosialisasi kan Pak terkait aplikasinya itu. Iya. Ditunggu saja ya Pak. Siap, Mbak. Oke, siap. Terima kasih, Mbak. Terima kasih, Sama-sama Mas Pak Ade. Ade. Selamat ya. Ya. Pak Ade ini pemenang dari sharing operator. Iya Pak. Oke. Silahkan. Wah ini Pak Ade. Oke Mbak April, ini ada pertanyaan lagi nih Mbak April. Dari Pak Adi Nugraha. Saya bacakan aja ya Mbak April ya. Loh, Pak Jamaluddin ditinggal, Pak Hajar ditinggal. Oh Pak. Oh ya di atas. RPS, rencana pembelajaran semester. Harus diketik semua. Ya. Nanti saya bukakan fiturnya ya. Kemudian Pak Hajar buka fiturnya, oke. Pak Adi Nugraha gimana Mas Diki? Ya, ini pertanyaannya adalah pilihan status mahasiswa sedang kampus Merdeka itu muncul di feeder hanya untuk PT yang menyelenggarakan kampus Merdeka atau untuk semua PT tanpa terkecuali walau tidak menyelenggarakan kampus Merdeka. Nah, itu pertanyaannya Mbak April. Kalau ini secara teknis itu akan turun semuanya, Pak. Karena referensinya itu berlaku untuk semuanya. Jadi akan turun di tempatnya Bapak juga kalau memang tidak menyelenggarakan kampus Merdeka. Kan tinggal nanti Bapak tidak menginputkan saja kalau memang tidak menyelenggarakan. Gitu ya. Atau tidak mengikuti program itu. Apakah 8 program? Oke, dari Pak Putu, apakah 8 program kampus Merdeka harus dilaksanakan oleh perguruan tinggi? Kalau ini masalah kebijakan Pak, saya nggak berani jawab. Ini Pak, dari buku panduannya saja Pak. Rasanya sih itu masih pilihan atau kebijakan dari perguruan tinggi masing-masing. Rasanya ya Pak ya. Tapi kalau untuk jawaban lebih clear-nya, lebih baik ditanyakan ke yang berwenang, bisa ke LL Dikti, bisa ke Mdikbudnya, atau ke bagian belmawanya yang PD Dikti. Ya. Oke, kemudian ada Pak Stefanus lagi Mbak April. Pak Ahmad Ade sudah. Pak Stefanus mau tanya di Sigap ditujukan di bagian mana? Pak Stefanus tadi tanya yang mana ya? Di Sigap. Kalau pertanyaannya terkait ini teknis dari aplikasi bisa ke ini Pak. Kan ada support teknis Pak kalau nggak salah di situ. Ya, support teknis. Jadi nanti akan dibaca oleh tim-tim teknisnya. Kalau pertanyaannya terkait kebijakan, silakan disesuaikan dengan pertanyaannya Bapak. Oke, pertanyaan dari Yayasan Sahid sepertinya tadi sudah dijawab ya Mbak April ya? Pertanyaannya. Oh sudah. Penyelenggara wajib. Wajib mendaftarkan mahasiswa tidak. Penyelenggara hanya mendaftarkan kelas. Oke. Ya, terus kemudian ada Pak Sing dari PJ. Silakan Pak Sing. Wow, pesertanya sampai 135 ini. Ya, terima kasih. Sore. Halo Pak Zed. Ya, kami dari Universitas Pembangunan Jaya baru gabung nih dengan Sevima. Ya. Oke, siap Pak. Sudah kenal saya kan Pak? Baru kenal nih. Oke. Nah, tadi saya lihat dari tampilannya Mbak April untuk terkait dengan penginputan data di menu nilai transfer. Oke. Nilai transfer, ya Pak. Nah, di ininya, di PD Dikti. Oke Pak. Ya, nilai transfer. Nah, lalu ini kan ada tambah nilai konversi kan ya. Nah, di paling bawah ada nilai indeks diakui. Contoh, nah kebetulan di kampus kami ini kan ada mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Sorong yang mengambil mata kuliah di UBJ. Berarti kan ini kami sebagai perguruan tinggi penyelenggara hanya mendaftarkan mata kuliah yang dibuka. Lalu kewajiban dari UN Sorong adalah
memasukkan mahasiswa-mahasiswa yang mengambil mata kuliah di UPJ. Betul. Begitu kan ya? Ya. Nah, ini untuk yang dari tadi ada, berarti mata kuliah asal berarti adalah mata kuliah yang dibuka di UPJ. Contoh, Betul. misalnya kami membuka mata kuliah komunikasi antar budaya. Kodenya kode MK asal dari kami. Lalu Betul. SKS-nya juga sama. Kemudian nilai huruf asalnya adalah itu juga sama. Mata kuliah yang diakui adalah yang dari Sorong. Gitu kan ya? Iya, betul, dari Sorong. Betul. Nah, nilai huruf yang diakui juga. Nah, untuk nilai indeks ini apakah diisi, contoh misalkan Andi, mahasiswa Andi ini kebetulan hanya mengambil 2 mata kuliah. Andi adalah mahasiswa UM Sorong yang mengambil 2 mata kuliah di UPJ. Nah, untuk indeksnya ini apakah dari 2 mata kuliah tersebut atau dari kebetulan semester ini Andi mengambil 7 mata kuliah, 5 di kampusnya, 2 di luar. Nah, indeksnya ini yang diisi yang dari mananya ya, Mbak? Oke, nah yang di sini kan berarti bergantung dari nilai yang diakui di Sorong, Pak. Tadi 2 mata kuliah diambil di UPJ kan, Pak. Nah, nanti si Sorong ini itu akan mendatangkan di mata kuliah yang mana, dan di mereka, ini misal dari UPJ dapat nilainya BC. Oh, BC, jangan BC Pak, terlalu jelek. AB ya. Atau B, A, B, B, atau A. Nah, nanti di Sorongnya ini akan mendatangkan nilai hurufnya berapa. Apakah B, kemudian nilai indeksnya itu B itu biasanya setara dengan berapa? 3 kan, Pak. Nah, itu yang akan didapatkan. Oh, maksudnya itu ya. Oke. Dari sisi. Oh, ya. Ya, 0 sampai 4-nya itu loh, Pak. Siap? Ya, betul. Oke, siap. Jelas. Nah, jadi, saya dapat. Oke. Gimana, Pak? Apa tuh? Saya nanti mau minta Bapak bercerita. Cerita apa? Cerita bagaimana Pak di awal mulanya Bapak kerjasama dengan Universitas Muhammadiyah Sorong, MOU-nya seperti apa, prosesnya seperti apa. Sekarang dilanjutkan pertanyaannya dulu, Pak. Ya, jadi saya sudah tahu berarti nilai indeks adalah nilai yang untuk range dari nilai huruf ya. A, B, C, D, begitu ya. Baik. Oke. Nah, berarti permintaan saya tadi ya, Pak ya. Tolong Pak, Bapak kan tadi kan saya bertanya, adakah di sini yang sudah menerapkan kampus Merdeka, seperti apa prosesnya, kerjasama antara 2 kampusnya seperti apa? Boleh diceritain Pak pengalamannya, Pak? Ya, kebetulan kalau kami UPJ kan ada di Bintaro. Ada di Bintaro. Nah, kami juga baru semester ini sebenarnya untuk kerjasama dengan UM Sorong ini untuk program RPL 3T, rekognisi pembelajaran lampau. Cuma memang itu menjadi bagian dari Merdeka Belajar. Kebetulan untuk UPJ sendiri selain program RPL 3T juga ada program Permata Sakti yang mahasiswanya berasal dari beberapa perguruan tinggi yang kuliah secara online di UPJ. Jadi ada yang dari Madiun, ada yang dari Surabaya, ada yang dari Blitar, seperti itu. Nah, yang kami lakukan pertama kali adalah memang menawarkan beberapa mata kuliah yang dibuka di UPJ sekaligus dengan deskripsi mata kuliah tersebut. Capaian pembelajarannya seperti apa. Nah, itu yang ditawarkan. Lalu kami ada formulir online yang mereka wajib isi untuk data-data diri. Setelah itu, setelah terkumpul semuanya, perkuliahan bisa dilakukan. Hanya itu aja sih. Oh, boleh Pak. Masing-masing perguruan tinggi tentunya kan akan melihat. Memang contoh misalnya di kami ini ada mata kuliah kewirausahaan dasar. Nah, ini juga diambil oleh mahasiswa dari perikanan, dari teknik sipil, dari program studi lain, seperti itu. Oke. Tadi komunikasi antar budaya adalah mata kuliah
di program studi ilmu komunikasi yang ada di UPJ, tetapi itu diambil oleh mahasiswa dari akuntansi, manajemen, bahasa Inggris, dari perguruan tinggi lain. Oke, siap. Ya. Terima kasih Pak. Berarti tadi sudah dapat Baik. kisi-kisinya dari Bapak ya. Terima kasih Pak Sen. Salam kenal Pak. Ya. Oke. Bagaimana Mas Diki? Adakah lanjutannya? Masih ada Mbak April. Masih ada. Padahal saya mau sharing apakah ada lain selain kampus Merdeka di feeder PDDikti 4.0. Coba diselesaikan dulu siapa ini pertanyaannya Mas Diki, boleh? Baik, Saya... dari dokter Tri Mahendri, ya Mahendra ya. Marheni. Halo Ibu. Oke, mungkin dibacakan aja ya Mbak April ya. Oke, ya. Oke, Mbak April, setahu saya pertukaran pelajar tidak harus dari PT yang berbeda, namun bisa dari prodi yang berbeda di kampus yang sama. Nah, apakah perlakuan yang sama dengan pertukaran pelajar dari PT yang beda? Oke. Itu pertanyaannya. Oke, jadi di sini kan menurut buku panduannya Kampus Merdeka kan ada 3 semester. 1 semester atau 20 SKS itu bisa diambil di perguruan tinggi di prodi berbeda dalam satu PT yang sama, kemudian 40 SKS atau setara dengan 2 semester di PT yang berbeda, baik itu prodinya sama ataupun berbeda ya. Nah, untuk yang konsep yang pertama tadi, itu sebenarnya dari dulu di feeder itu sudah ada. Yaitu di data kelas, kemudian pesertanya itu bisa lintas prodi. Kenapa kita lihat di situ pesertanya, kita coba lihat kelas. Kemudian saya coba ambil salah satu data. Oh, yang harusnya sih 2020 genap ya. Oh, belum ada, saya coba ubah periode. Ini makanan sehari-hari ya, Fitr. Nah, di data sini ketika kita menambahkan peserta kelas itu tidak terbatas oleh PTN, oleh prodi itu sendiri. Jadi tidak terbatas oleh prodi D3 kehutanan. Bisa jadi diikuti oleh prodi yang lainnya. Nah, ini mungkin konsep yang kampus Merdeka yang konsep pertama. Jadi pendataannya itu hampir sama dengan reguler, tapi pesertanya lintas prodi. Makanya waktu input ini bisa menginputkan dari prodi yang lain. Itu ya, Bu. Jadi pendataannya sesuai dengan feeder yang versi lama. Silakan diinputkan kelasnya, KRS-nya, karena data mahasiswanya juga ada di sana. Begitu. Oke, terima kasih, Mbak April. Semoga bisa menjawab ya, Putri. Terus selanjutnya ini dari... Bentar, aku izin ke belakang ambil minum ya. Mas Adit, tolong dibantu untuk proses. Baik, ini untuk pertanyaan selanjutnya terkait dengan teknis ya ini ya. Mungkin nanti akan dibantu sama Mbak April untuk ini. Biasanya kalau seputar teknis ini kita tidak bisa langsung jawab, nanti bisa dibantu melalui sigap begitu. Kemudian ini Mas Adit, terkait pertanyaan dari Pak Ahmad dari Yayasan Sahid. Untuk feeder 4.0, apakah masih support untuk web service yang versi pertama? Oke, nah ini kalau terkait teknis ini saya tidak berani jawab ini. Kita hold dulu ini sepertinya Mas Diki. Siap, baik. Ini masih banyak nih pertanyaan Mas Adit dari teman-teman yang lain juga dari Facebook dan dari YouTube juga. Nah, sembari menunggu Mbak April. Oke, sepertinya udah kembali nih Mbak April. Oke. Oke Mbak April, ini tadi ada pertanyaan teknis. Silakan Mas Adit. Ya, ini ada 2 ini Mbak terkait dengan teknis. 1 ini dari Pak Irwan, Universitas Presiden ya, atau apa ini? Pres Universitas. Nah, ini pertanyaan
Mbak April, kalau di menu aktivitas mahasiswa di jenis aktivitasnya tidak terdapat pilihan 7 kegiatan Kampus Merdeka, gimana ya Mbak? Oke. Terus berlanjut di pertanyaan kedua sekalian. Nah, ini dari Sahid. Untuk feeder 4.0, apakah masih support PS versi 1? Nah, ini mohon pencerahannya Mbak April. Mas Adit, pertanyaan Pak Irwan harusnya Mas Adit bisa jawab loh. Kalau enggak berarti Mas Adit gak dengerin aku. Oke. Pertanyaan dari Pak Irwan itu kenapa kok kegiatan kampusnya tidak muncul? Seperti tadi saya katakan, Bapak setelah install feeder 4.0 pastikan melakukan sinkronisasi. Oke, maka nanti data referensinya akan turun semua. Kalau belum melakukan sinkronisasi, maka data referensinya tidak akan turun. Nah, ketika sinkronisasi pertama Bapak sudah lakukan, masih gagal, cobalah kedua kalinya sampai benar-benar berhasil. Kalau 2 kali sudah tidak bisa lagi, silakan masukkan ke Sigap infonya. Kenapa datanya tidak turun, nanti kita akan bantu prosesnya. Kalau banyak laporan terkait itu, nanti kita akan perbaiki untuk keseluruhan. Nanti perbaikannya mungkin Bapak Ibu akan diminta untuk melakukan sinkronisasi agar datanya benar-benar turun. Tapi mohon ketika ada kendala segera laporkan di Sigap ya terkait referensi-referensi ini. Tuh. Oke. Apalagi terus pertanyaan dari Pak Ama ya. Pak, apakah support WS1? Bentar saya ke teman saya dulu ya. Mas Yoga ini. Kalau mau udah ngechat ini. Ini pertanyaan yang bisa jawab Mas Yoga ini. Gitu. Iya, saya sekarang sudah melupakan US1 Pak. Jadi kemarin nggak saya tanyakan Pak. Nanti saya ini ya, saya coba tanyakan. Saya kalau sudah selesai, akan infokan lagi apakah masih di support di WS versi 1. Tapi kalau Bapak tanya itu ke teman-teman Pusdatin atau yang pasti jawabannya sudah beralihlah ke WS versi 2 karena secara performa jauh lebih bagus di WS versi 2. Tapi nanti akan tetap saya ini tanyakan ya. Boleh dibantu salah satu tim tanyain ke Mas Yoga dong. Oke Mbak April, sambil menunggu ini ada pertanyaan di Facebook nih Mbak. Oh, sudah. Iya. Dari Pak Aceng. Ini nilai tambah apa saja yang diperoleh bagi kampus penyelenggara Kampus Merdeka? Nilai tambah apa saja bagi kampus penyelenggara Kampus Merdeka? Bapak, kalau pertanyaannya itu yang jawab bukan saya, Pak. Maafkan ya, karena ini terkait kebijakan dari kementerian. Silakan tolong ditanyakan ke LLDikti deh Pak, nanti biar dari LLDiktinya yang menjelaskan. Kalau saya bantu Bapak Ibu menjawab terkait teknisnya di PDD feeder ini. Ya, saya takut salah jawab. Gitu. Mohon maaf ya Pak. Oke, bagaimana masih ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, saya coba lanjut untuk proses selanjutnya ya. Sambil menunggu Mas Diki lagi menanyakan ke Mas Yoga apakah WS1-nya masih disupport. Oke, dilanjut dulu Mbak April karena di Zoom ini belum ada pertanyaan baru. Silakan. Oke. Ini harusnya 2 SKS ya. Jam 4:30 itu jam pulangnya saya 5. Nah, oke, saya tampilannya masih di feeder, tapi saya coba bacakan PPT saya. Apakah selain pendataan Kampus Merdeka di feeder itu ada perubahan lainnya? Oke, kita bahas di luar Kampus Merdeka sekarang ya. Kita mulai lihat satu persatu. Apa perbedaannya? Wah, ini teman-teman saya di sini sudah kayak gini, panas. Sebelum membahas perbedaan, Mbak April, ini saya barusan dapat info dari teman-teman tim sebelah. Oke. Untuk feeder 4.0 itu sudah tidak menggunakan web service versi pertama. Bukannya web service versi pertama itu didaunkan, tapi sudah tidak disupport lagi, sehingga ada beberapa fitur yang sudah tidak bisa dihandle oleh web service yang versi 1. Seperti itu keterangannya. Oh, oke. Sebenarnya ya, Pak, jangan bersedih ya. Saya bingung kalau jawabnya kalau sudah kayak gini. Pantesan waktu di sini kok fasilitasnya di web service 2. Jadi web service
web service versi pertama itu sudah tidak disupport lagi untuk penambahan-penambahan yang baru. Oke, itu ya jawabnya. Silahkan untuk melakukan penyesuaian ke versi yang kedua. Itu jawaban dari yang sudah ditanyakan oleh Mas Diki. Terima kasih Mas Diki. Sama-sama Mbak April. Mungkin di kegiatan ini ada banyak programmer yang ikut ya. Ya, Bapak Ibu programmer, Bapak Ibu yang pengembang aplikasi Siakat di kampusnya, pengembang sinkronisasi antara Siakatnya kampus ke Predictive Feeder, segera bukan mulai lagi, pastikan Bapak Ibu sudah menyesuaikan dengan versi kedua, karena versi pertama sudah tidak disupport lagi untuk penambahan-penambahan yang terbaru. Oke, kita lanjut. Harusnya ini cuma sampai 4:30, cuma oke setengah jam lagi deh. Penjelasan yang lebih jauh lagi. Apa saja perbedaannya ya? Jangan panas ya teman-teman. Ini kita sharing bareng. Tetap semangat Pak April. Tetap semangat. Daripada saya bacakan changelog, lebih baik saya langsung bukakan fiturnya. Ini saya sudah ambil minum. Oke. Nah, yang pertama tadi kita buka satu persatu fiturnya ya. Di menu mahasiswa, di detail mahasiswa ini ada penambahan. Pertama adalah di nilai transfer. Nilai transfer tadi ada inputan tambah perguruan tinggi asal, oke. Kemudian kita lanjut ke menu prestasi. Prestasi di sini ada tambahannya yaitu proses memberikan relasi antara prestasi mahasiswa dengan aktivitas mahasiswa. Goalnya apa sih? Kalau saya sempat dengar itu supaya kita bisa tahu dosen-dosen pembimbing mana yang berhasil membimbing aktivitas mahasiswa itu sampai mahasiswa ini mencetak prestasi. Gitu. Jadi perlu ada kolerasi antara data prestasi ini dengan aktivitasnya mahasiswa. Ini ya, makanya dulu di prestasi mahasiswa ini tidak ada kolom aktivitas mahasiswa, sekarang ada. Itu ya, ada relasinya. Jadi Bapak Ibu silahkan waktu inputan ini pastikan ada itu. Tapi yang punya Siakat juga silakan disesuaikan, termasuk PR buat tim Siakat Cloud. Itu dari sisi mahasiswa tambahannya. Kemudian saya dikasih kertas lagi. Lanjut ke mata kuliah. Seperti vlog saya yang sebelumnya, rencana pembelajaran semester itu mulai didatakan di Predictive Feeder 4.0. Di manakah itu? Banyak yang keliru mikirnya di kelas. Itu ada di data mahasiswa. Detailnya seperti ini dan tidak di-upload filenya, tapi ditambahkan satu persatu. Pertemuan keberapa, tapi tidak selengkap format RPS biasanya ya Pak. Hanya mendatakan pertemuan pertama, materinya apa gitu. Oke, ada di mata kuliah. Kemudian ada rencana evaluasi. Rencana evaluasi di sini. Nah, evaluasi apa saja yang dilakukan yang diberikan di mata kuliah ini. Nah, di sini setelah saya tanyakan, akan ada penambahan referensi. Memang sekarang belum ada, nantinya akan ada. Jadi tunggu ya, kita akan tentu kirimkan lagi informasinya kalau referensinya sudah siap. Saya akan adakan lagi semacam vlog ataupun live lagi ya. Nah, di sini evaluasi apa saja? Bisa jadi kan bukan hanya UTS, UAS, ada lagi kayak pembelajaran apa ya yang kemarin aku lupa istilahnya. Nanti deh saya carikan dulu ya. Saya sounding di status saya boleh atau di Sevima Community ada referensi evaluasi yang baru tapi belum dibuatkan sekarang, tapi nanti akan didatakan dan Bapak Ibu silakan lakukan sinkronisasi agar data ini turun. Nah, evaluasinya apa aja urutannya termasuk bobotnya. Jadi mata kuliah ini ada evaluasinya berapa dan nilai bobotnya berapa. Itu. Ini kaitannya kemana? Kaitannya sebenarnya waktu saya tanyakan kenapa sih ada pendataan ini, itu di indeks kinerja perguruan tinggi, IKU itu. Yang saya tahu sekarang IKU kan untuk PTN ya, tapi waktu ada kompetisi apa ya,
PK perguruan tinggi itu PTN dan PTS. Jadi ya siap-siap deh Bu ya, Bapak Ibu. Ini ada rencana pembelajaran, ada rencana evaluasi. Kenapa pusing? Oke, kemudian yang lainnya terkait dengan kampus merdeka, aktivitas kuliah mahasiswa tadi referensinya konversi juga untuk kampus merdeka. Kemudian yang untuk transkrip, daftar mahasiswa lulus itu ada lagi. Ini ada penambahan periode yang di sini itu sudah dirapikan. Jadi hanya boleh meluluskan di periode ganjil dan genap. Tidak ada semester pendek di sini ya. Oke, agak cepat aja. Kemudian yang terakhir transkrip, bukan terakhir, masih ada satu lagi. Transkrip mahasiswa itu nanti adalah kumpulan dari nilai-nilai regulernya mahasiswa dan juga nilai-nilai yang diambil dari kampus merdeka. Oke, transkrip. Ada menunya. Bentar, saya agak bingung bacanya. Ini. Jadi perhitungan transkrip ini akan membaca selain reguler, nilai transfer juga, nilai konversi juga. Terus untuk membantu Bapak Ibu terkait PIN, kan kemarin waktu webinar PIN bersama Pak Ramli itu ada saran untuk membantu perguruan tinggi untuk cek apakah tanggal masuknya itu sudah sesuai, itu di menu rekapitulasi ekspor data mahasiswa itu kita tambahkan tanggal masuk di sini, gitu ya. Tuh, oke. Nah, itu yang bisa saya share untuk hari ini. Ini berapa SKS? 2 SKS kayaknya. Saya belajar jadi dosen, Bapak Ibu. Loh, ini masih ada lagi. Oke, nah sampai sini ada pertanyaan lanjutan kah atau sudah cukup? Sudah cukup? Untuk Bapak Ibu menyiapkan data yang dibutuhkan, ya. Nah, pertanyaan terakhir saya coba bacakan dari YouTube ini. Ini langsung live ke YouTube ya. Oke, pertanyaan terakhir dari YouTube ada mekanisme penilaian untuk kampus merdeka bagi beda prodi, tapi kampusnya sama. Tadi sudah saya bantu jawab ya. Pendataannya seperti nilai reguler yang biasanya, tapi nanti di pesertanya di kelas perkuliahan ada peserta itu bisa diisikan di lintas prodi. Ini kan dari D3 penyuluhan, lintas prodi. Peserta kelasnya ini bisa diambil dari prodi yang lain ataupun lewat kolektif bisa. Oke, itu dari saya. Terima kasih Bapak Ibu. Silakan di-unmute semuanya deh. Pejuang Pededikti ini semoga bermanfaat untuk kegiatan hari ini ya. Ya, terima kasih. Terima kasih Mbak April. Tim Sevima, terima kasih semuanya. Iya, terima kasih Pak. Sama-sama Bapak. Terima kasih saya ucapkan tim Sevima dari Bali. Salam sejahtera semua. Salam Pak. Terima kasih Mbak April. Iya. April. Terima kasih Sevima semuanya. Jangan lupa Bapak Ibu, nanti di Sevima kita akan adakan lagi webinar tentang Terima kasih Mbak. bersama dengan ini ya, Kita lagi coba ajak ini. Kita ajak diskusi bareng langsung sama orangnya. Oke. Iya. Terima kasih semuanya ya untuk materinya. Karena kan ini live di Sevima Community, silahkan untuk join ke grupnya Sevima Community. Coba saya share juga ya. Belum sholat nih, mau sholat belakang di sini. Masih ada. Pak Tayang, saya Bu Sari mau sholat dulu. Ya. Oke. Nah iya. Materi sudah bisa dikirim Mbak.
Siap. Oh, benar. Materinya ini kan karena kegiatan ini mendadak, kita juga nggak mendatakan pesertanya, jadi materinya akan saya share di WA Group atau di mana? Saya share di sini ya Pak ya, di Sevima Community. Nanti saya share di sini. Rekamannya juga ada di YouTube. Untuk info-infonya juga akan saya share di Sevima Community. Ini. Di Facebook ya? Di Facebook ya Pak ya, kita butuh satu pintu supaya kita nggak bingung. Oke. Baik. Terima kasih Pak April. Terima kasih. Salam sehat. Oke, salam kenal untuk semuanya ya. Sehat-sehat selalu Bapak Ibu. Amin. Amin. Sama-sama. Amin. Wah, ini kok masih ada yang mau join aja, ini sudah selesai. Iya, masih ada yang mau join Mbak April. Ya, mungkin pas sibuk tadi mungkin. Oke. Wah, saya juga agak kuat tadi. Nah, ya, oke. Oke, terima kasih semuanya ya untuk kaosnya. Oke, lagi kita pesankan nanti untuk kegiatan-kegiatan Sevima kami beri merchandise kok. Oke, terima kasih semuanya Bapak Ibu. Salam sehat selalu. Terima kasih Mas Diki. Oke, silakan Mas Diki. Diki. Terima kasih Pak Anam semuanya. Sama-sama Pak. Terima kasih Bapak dan Ibu. Izin live ya. Silakan Pak. Salam sehat buat kita semua. Matur nuwun. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Kami tutup aplikasi Zoom-nya. Terima kasih sudah join di acara kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu kalau mau tanya masalah-masalahnya ini boleh di-share di Sevima Community. Kalau mau ajak diskusi tentang produknya Sevima juga boleh ke yang tadi saya sebutin. Ada Mas Adit, ada Mbak Iis, ada Mas Diki. Termasuk saya juga boleh. Oke, terima kasih.